Kalau lo punya bakat yang luar biasa banget dan lo punya mimpi karena bakat lo itu, tapi selalu ada aja rintangan, lo bakal nyerah atau mau coba terus? Kalau abang-abang India satu ini sih, gasken terus sampai bener-bener terwujud. Dia pengen bisa ngubah dunia lewat rasa makanan yang dia masak. Bayangin, dua restoran berdiri saling berhadapan, jaraknya cuma 100 kaki. Tapi jarak hati dan egonya kerasa seperti dua dunia yang gak mungkin bertemu. Dan di tengah kesengitan itu, abang-abang India harus bisa bersaing dengan chef restoran kelas atas dari Prancis. Inilah kisah perjalanan 100 kaki yang mengubah hidup banyak orang dalam film The 100 Foot Journey. Di Mumbai, India ada suatu keluarga yang semuanya jago masak dan mereka punya restoran sederhana, tapi selalu rame. Mereka adalah keluarga Kadam. Papa dan Mama Kadam punya 5 orang anak. Kalau yang cowok ini anak kedua, namanya Hasan, diperanin sama Manish Dayal. Tapi kita panggil aja Bang Hasan. Dia seneng banget setiap diajarin soal masakan sama mamanya tuh. Di malam itu ada orang pemerintah yang bermasalah lagi makan di restoran keluarga Kadam. Karena hari itu bertepatan dengan pemilu juga, tiba-tiba aja nih datang sekelompok massa yang nekat merusak rumah sekaligus restoran keluarga Kadam itu. Padahal mereka cuma ngincer satu orang pemerintah bermasalah tadinya. Tapi tempat keluarga Kadam juga malah jadi sasaran. Sampai-sampai si mama kejebak di dalam rumah dan saat itu jadi hari terakhirnya di dunia. Setelah kejadian besar itu, keluarga Kadam migrasi ke Inggris. Di sana, Bang Hasan masih terus lanjutin belajar dan asah skill masaknya. Tapi cuma bertahan setahun doang. Keluarga Kadam mutusin buat pindah ke negara lain karena ngerasa nggak cocok. Mereka mau pindah ke Prancis. Mereka juga mau adu nasib dengan mencoba buka restoran di Prancis. Pas udah sampai di Prancis dan lagi perjalanan darat, tiba-tiba ada aja nih kena apes. Mobil mereka tiba-tiba nggak bisa direm. Padahal jalannya turun nanjak dan lika-liku. Panik dong mereka, sampai akhirnya mereka banting setir ke permukaan tanah. Karena shock mereka langsung pada keluar mobil tuh. Pas mereka lagi menepi di pinggir jalan, tiba-tiba dateng cewek cakep pakai mobil klasik. Cewek itu namanya Margaret, diperanin sama Charlotte Le Bon. Tapi kita panggil aja si Nona. Si Nona berbaik hati mau bantuin Bang Hasan dan keluarga. Mobil mereka diderek sama mobil si Nona sambil didorong juga. Dan akhirnya mereka sampai di tempatnya si Nona. Keluarga Kadam juga dibolehin buat mampir ke tempat si Nona. Baik banget kan Nona satu ini? Bahkan si Nona juga nyiapin makanan buat keluarga Kadam tuh. I thought you might be hungry, so... Thank you. Very nice. Wah, ternyata si Nona juga jago masak nih. Si Nona juga cerita-cerita kalau keluarga dia itu punya banyak kebun sayuran dan buah. Jadi di rumah emang punya banyak bahan masakan. Keluarga Kadam ngerasa keenakan tuh pas nyobain masakan si Nona. Tapi habis selesai makan, keluarga Kadam pamitan dan nginep di homestay deket situ. Besok paginya, si Papa ngeliat ada lahan bekas restoran di daerah situ yang lagi dijual. Si Papa ngerasa lahan restoran itu menarik dan pengen dia beli. Si Papa sama Bang Hasan coba nyelonong masuk buat lihat-lihat lahannya tuh. Tiba-tiba mereka ditegur sama emak-emak yang ngaku sebagai penjaga lahan yang dijual itu. Terus si Papa nanya deh harga lahannya berapa. Tapi si mama itu malah ngerendahin dan anggap si Papa nggak mampu beli. Terus si Papa tegesin emak-emak itu kalau dia serius mau beli. I want to make an offer to buy this restaurant. Setelah itu, Bang Hasan bareng sama kakak dan adeknya udah siap-siap mau pergi ke tempat lain. Tapi si Papa malah mau menetap di daerah situ. Anak-anak bilang kalau di daerah situ udah banyak restoran, jadi mereka nggak akan bisa buka restoran juga di situ. Tapi si Papa kekeh maunya tetap di daerah situ karena ngelihat belum ada restoran yang jual makanan India. Nggak lama kemudian tiba-tiba ada telepon masuk dari si penjual lahan restoran. Anak-anak malah ngerebut HP-nya si Papa dong. Tapi akhirnya HP itu dibalikin lagi ke Papa dan masih bisa jawab teleponnya. Pas teleponan, Papa langsung jadiin buat beli lahan restoran itu. Langsung aja mereka gasken pindahin barang-barang. Di samping itu ada fakta yang bikin shock. Ternyata emak-emak yang sempat ngerendahin si Papa itu adalah pemilik restoran ternama di daerah situ. Namanya Madam Mallory, diperanin sama Helen Mirren. Tapi kita panggil aja si Madam. Dan yang bikin tambah shock, ternyata si Nona kerja jadi asisten chef di restoran si Madam. Kebetulan si Nona lagi disuruh Madam buat beli bahan-bahan di pasar. Pas di pasar, si Nona nggak sengaja ketemu sama Bang Hasan. Si Nona ceritalah kalau dia kerja buat si Madam. Terus Bang Hasan basa-basi kalau dia mau belajar bahasa Prancis sama si Nona.
Tapi Nona malah bilang kalau dia sama Bang Hasan nggak bisa berteman karena sekarang udah jadi musuh, alias saingan di dunia kuliner. You're the enemy now. No? Hari itu juga keluarga Kadam langsung bebenah dan renov lahan mereka buat jadi restoran beneran. Nggak pakai lama-lama, keluarga Kadam juga langsung promosiin restoran mereka di pasar. Mereka umumin kalau restoran mereka bakal buka beberapa hari lagi dan ada diskon 50% di hari pertama buka. Maison Mumbai, nama restoran keluarga Kadam. Tapi di tengah-tengah persiapan itu, tiba-tiba Bang Hasan dapat kiriman buku bahasa Prancis dan resep buat masak makanan Prancis dari seseorang. Nggak ada namanya sih, tapi jangan-jangan itu dari si Nona lagi. Besok paginya pas restoran lagi dipasangin tenda, tiba-tiba ada si madam yang nyelonong masuk dan matiin musik India yang lagi diputar. Terus dia langsung julid gitu deh. Abis itu dia malah sepak-sepik lihat-lihat restoran keluarga Kadam gitu. Sampai si madam penasaran pengen lihat menu apa aja yang ada di restoran keluarga Kadam. Gak cuma itu, si madam juga ngejudge kalau restorannya hanya bergaya India, kemungkinan gak bakal laku. Well, if your food is anything like your music, I suggest you turn it down. Parah banget kan tuh si madam. Beberapa jam sebelum opening restoran Maison Mumbai, Bang Hasan sama Papa mau beli lobster sama salmon di pasar nih. Tapi mereka shock pas pagi-pagi mau beli ternyata udah habis kejual. Mereka nggak dikasih jatah sedikit pun buat beli. Bahan-bahan lain kayak jamur pun juga habis kejual. Orang pasar bilang semuanya udah dibeli sama si madam. Bener-bener emang tuh si madam. Sejak saat itu si Papa menganggap kejadian itu adalah simbol persaingan sengit dimulai. Papa sama Bang Hasan akhirnya beli bahan ikan di pasar yang jauh. Pas mereka balik ke restoran, mereka panik banget karena sisa waktunya tinggal dikit buat mereka bisa siapin makanan sebelum opening malam ini. Dar-der-dor, gedebak-gedebuk, semuanya sibuk. Dan akhirnya malam itu juga restoran Maison Mumbai resmi dibuka. Dekorasinya khas India dan shining, shimmering, splendid. Si madam sampai ngintip-ngintip tuh dari jendela atas rumahnya. Tapi 1 jam kemudian restoran Maison Mumbai belum juga dapat pembeli. Si Papa sampai nungguin tuh di depan gerbang. Sampai akhirnya si Papa kepikiran ide nih buat promosin restorannya pakai kostum India gitu. Terus si Papa ngajak orang yang lewat buat mampir. Hard selling banget dah pokoknya. Si Papa juga minta anaknya yang cewek buat standby di depan pagar karena udah dandan cantik. Biar jadi pemikat ya kan. Lama-kelamaan restoran Maison Mumbai jadi makin ramai pembeli dan itu bikin si madam lumayan ketar-ketir. Si madam juga gedek sama musik India yang diputer keras banget di restoran Maison Mumbai. Sampai-sampai besok paginya, madam ngelaporin wali kota desa buat kasih peringatan ke restoran Maison Mumbai. Yes, my secretary said something about a complaint about noise. Wait, I wish to make it official. Madam, may I offer you a word of caution? Si madam sampai nggak peduli kalau dia dibilang nggak punya simpati sama restoran yang baru buka. Di samping itu ada Bang Hasan yang nggak sengaja ketemu sama si Nona. Mereka ngobrol malu-malu gitu tuh. Sampai akhirnya Bang Hasan berani nanya soal teknik masakan. Tadinya Nona nggak mau kasih tahu, tapi akhirnya Nona mau juga kasih tahu trik masak. Dan malamnya Bang Hasan langsung praktekin itu. Besoknya restoran Maison Mumbai beneran didatengin wali kota dan ditegur buat kecilin volume musik pas lagi buka restoran. Bahkan wali kota sampai negesin bakal tutup restoran kalau masih dilakuin. And we have the power to close your restaurant. Mr. Zag, my son foolishly did her a favor. He thought he'll be able to win her over with kindness. Dan akhirnya Papa bersedia mau nurutin permintaan untuk kecilin volume musik. Gara-gara itu, Papa balas dendam nih ke si madam. Papa sengaja beli semua burung dara di pasar biar madam nggak bisa beli. Si madam langsung kesel tuh. Pas sampai restoran, si Papa langsung cerita soal itu sama anak-anaknya. Si Papa nih seneng-seneng aja sih, tapi Bang Hasan ngerasa perlakuan kayak gitu kagak baik. Gegara ngerasa nggak enak hati, Bang Hasan malah bikin menu burung dara with truffle dan kasih itu buat dicobain ke si madam sebagai tanda minta maaf. Tapi pas si madam cobain makanan itu malah dibuang dan Bang Hasan direndahin banget. I'm sorry, you wasted your time. Wah, sakit hati banget sih itu. Bang Hasan langsung keluar dari restoran si madam. Dari kejadian itu, Bang Hasan langsung emosi dan dia sekarang bakal semangat banget buat bersaing sama restoran si madam. Dan habis itu, baik madam maupun papa sama-sama jadi sering saling lapor ke wali kota soal kejelekan satu sama lain.
Sampai-sampai mereka berani buat debat secara langsung di hadapan wali kota. No, they have been, Last week, they for a were long not time they have been vaccinated. And beside that, पहले ही दिन Faisons à la से façon जाके française, सब दुकानदारों Setelah debat dan saling lapor itu, ada kejadian yang bikin keluarga Kadam panik. Suatu malam, ada 2 orang asing yang masuk ke restoran Maison Mumbai. Orang itu bawa obor api dan dia langsung ngerusakin restoran Maison Mumbai. Tapi si papa sama anak-anak langsung pada gercep buat padamin api itu. Siapa ini yang berani-berani kirim 2 orang asing itu? Besoknya, Madam interogasi setiap chef dan karyawan restorannya. Dan ternyata dalang dari perusakan restoran Maison Mumbai itu adalah chefnya restoran si Madam. Si Madam langsung murka dan pecat chef itu. Karena dia nggak suka ada tindakan kayak begitu. do not pay you to burn things. Take your knives and go. Chef itu pun resmi dipecat. Tapi gara-gara kejadian semalam, tangan Bang Hasan luka parah dan jadi nggak bisa bebas. Yang bikin gak nyangka, ternyata si Madam masih punya hati. Dia rela ngebersihin tembok restoran Maison Mumbai yang habis dicoret-coret sama chefnya yang udah dipecat itu. Dan dengan baik hati, si papa mau minjemin payungnya buat Madam yang lagi kehujanan. Setelah itu, Bang Hasan keluar dan nyamperin Madam. Bang Hasan bilang dia pengen buatin omelet buat si Madam. Tapi karena tangannya luka, dia jadi butuh bantuan Madam. Madam ngeiyain mereka masak dah tuh berdua di dapurnya Maison Mumbai. Wah, kayaknya benih-benih damai udah kelihatan nih. Abis itu, Madam langsung cobain omelet yang dibikin pakai resep Bang Hasan. Si Madam langsung suka tuh. Sampai-sampai Madam bilang kalau Bang Hasan punya kemampuan masak yang bagus. Gak cuma itu, si Madam juga bilang masakan burung dara with truffle yang pernah Bang Hasan buat juga sebenarnya enak. Tiba-tiba karena hubungan Madam sama Bang Hasan udah anget nih, si Madam nawarin Bang Hasan buat jadi chef di restorannya. Dan sebenarnya Bang Hasan tertarik buat ambil pekerjaan itu dengan masa pelatihan selama 6 bulan. Tapi si papa nggak setuju dan nggak bakal mau kalau Bang Hasan jadi kerja di restoran si Madam. Sampai-sampai si papa teriak-teriak tuh di depan restoran si Madam, bilang kalau Madam nggak boleh mempengaruhi dan mengambil Bang Hasan. Tapi Madam tuh orangnya keras kepala banget. Dia rela masuk ke restoran Maison Mumbai dan duduk semalaman sampai si papa ngizinin Bang Hasan buat jadi chef di restorannya. Sampai-sampai papa ngeliat si Madam ketiduran tuh di kursi restoran. Si papa ngerasa kasihan dan iba. Dia samperin si Madam. Mereka buka obrolan. Madam bilang kalau dia bakal kasih batu loncatan ke kuliner internasional kalau Bang Hasan jadi chef di restorannya. Akhirnya papa pun luluh dan sekarang mereka tawar-menawar soal gaji yang bakal didapat Bang Hasan. Sempat cekcok soal harga, tapi akhirnya mereka sepakat di angka 320 euro. Bang Hasan yang dengar obrolan itu langsung jabat tangan sama Madam. We have a deal. भाई चुप रह मुझे बात करने दे मुझे बार्गेन कर रहा था उसको Wah, jadi nggak ketebak gini ya alur ceritanya. Besok paginya, Bang Hasan langsung pindah ke restoran si Madam. Pindahnya cuma beberapa langkah doang dari restoran Maison Mumbai. Beberapa hari kemudian, hari baru pun dimulai. Bang Hasan udah fix jadi chef di restoran si Madam. Di situ, si Nona masih jadi asisten chef dan mereka kerja bersama. Di situ, pertama kalinya Bang Hasan ngerasain diatur-atur tuh sama si Madam. Nggak cuma kerja di restoran Madam, Bang Hasan juga sekarang punya kamar di rumahnya Madam. Karena semua karyawan tinggal bareng gitu. Suatu hari, Madam bilang kalau nanti malam bakal ada Perdana Menteri yang datang ke restorannya. Makanya, Madam nyuruh Bang Hasan buat siapin menu burung dara with truffle sendirian. Hassan will prepare the pigeon in truffle sauce alone. Langsung aja malamnya makanan buatan Bang Hasan dinikmatin sama Perdana Menteri. Dan semua orang suka, sampai-sampai Bang Hasan dapat apresiasi dan tepuk tangan dari para pembeli tuh. Karena Bang Hasan udah lumayan lama kerja di restoran Madam, si papa sampai penasaran tuh gimana kabar dan kemampuan masak anaknya. Dia main dong ke tempat si Madam sekaligus cobain masakan bikinan Bang Hasan. Dan si papa langsung bisa jamin masakan Bang Hasan tuh enak pol. Karena hubungan sama si Madam udah berdamai, mereka ngerayain malam tahun baru barengan. Si Madam kasih makanan juga tuh buat keluarga Kadam. Bahkan si papa udah bisa ketawa ketiwi sama si Madam. Wah, cocok juga nih berdua, sama-sama janda duda lagi. Dan bener aja si papa jadi gak bisa ngalihin pandangannya dari Madam. Dan bener aja dong, gak lama habis itu si papa sama si Madam minum-minum bareng tuh sambil cekikikan lagi. Jodoh ini mah fix. Beberapa jam kemudian, Madam ngumumin kalau restoran si Madam dapat rating bagus dari Perdana Menteri gara-gara masakan buatan Bang Hasan. Mereka langsung pada seneng dan pelukan tuh.
Gegara pencapaiannya itu, Bang Hasan dikasih tahu sama si Nona kalau Bang Hasan diundang pemerintah Prancis buat masak di restoran kelas atas di pusat kota. Dan gak pakai lama, Bang Hasan akhirnya berangkat ke pusat kota dan masuk ke restoran kelas atas. Mata Bang Hasan berbinar-binar banget pas masuk ke restoran kelas atas itu. Singkat waktu, Bang Hasan berhasil jadi chef utama di restoran kelas atas itu. Dia dapat banyak pencapaian, sampai-sampai dia udah jadi bintang di TV juga. Popularitas udah nggak usah diraguin lagi. Beberapa bulan setelah udah jadi chef sekaligus artis, Bang Hasan nggak lupa buat balik ke kampung nih. Orang pertama yang disamperin Bang Hasan tuh si Nona. Mereka seneng banget bisa ketemu satu sama lain lagi. Pas lagi coba nostalgia buat masak bareng lagi, Bang Hasan sama si Nona malah saling cium tangan tuh. Dan momen itu pun jadi pertanda kalau mereka resmi jadi pasangan. Malamnya Bang Hasan disambut di acara makan malam keluarga Kadam sama keluarga Madam. Mereka semuanya happy bisa lihat pencapaian Bang Hasan. Dan persaingan di antara mereka udah nggak kelihatan lagi sama sekali. The 100 Foot Journey mengajarkan kita bahwa perjalanan tidak harus jauh untuk mengubah hidup. Terkadang satu langkah kecil, satu jembatan pendek bisa mempertemukan dua dunia yang tampak mustahil untuk bersatu. Dan mimpi nggak harus lahir dari tempat mewah. Mimpi bisa lahir dari dapur kecil dan tawa keluarga. Gimana nih pendapat kamu tentang film The 100 Foot Journey? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.